Assalamualaikum, Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, Gus? Alhamdulillah sehat ya. Ya beginilah namanya, kalau bertanya fit itu namanya sudah tua. Ya, pokoknya alhamdulillah sehat lah. Ya fit-fitnya orang yang sudah tua, pokoknya disyukuri saja. Alhamdulillah, kenikmatan dari Allah yang tiada terhingga dalam kondisi sehat lah, seperti itu. Ini ada yang mau saya tanyakan, Gus. Boleh, monggo. Berhubung kita lagi-lagi tidak mediumisasi, Gus. Ya. Misalnya seperti ini, Gus. Kita menemukan diduga, Gus. Itu benda yang kita dapat itu benda sihir atau berbentuk buhulah. Cara membuang sihir ini bagaimana, Gus? Cara membuang benda terkait sihir lah, begitu ya. Benda sihir, buhul. Kalau yang lazim di sekitaran kita mungkin bahasanya pendeman, tanaman dan lain sebagainya. Memang tak bisa dipungkiri, Bang Akmal, sihir itu walaupun sebagian orang itu tak percaya, tapi mau tak mau saya pribadi memang ya, saya bangsa tipikal yang kategori percaya adanya itu sihir. Sihir itu bahasa Arab sana. Kalau dalam dunia kita, terkhusus Nusantara, itu santet, guna-guna, teluh, dan lain sebagainya. Itu memang rata-rata biasanya menggunakan media. Media sihir itu beraneka ragam. Buhul itu bahasa dalam Islam. Sihir dia terkait dengan buhul-buhul. Bagaimana kita cara membuang? Ya, bila mana kita menemukan benda-benda terkait sihir, ya. Kita harus paham dulu, ya. Cara kita membuang benda terkait sihir berbeda dengan cara kita membuang benda yang hanya sebatas sampah. Iya. Karena biasanya sihir ini kan ada energinya. Bila mana buhul ini ada ikatan-ikatannya, harus kita buang. Kita buka dulu lah. Kita buang ikatannya dengan cara dibuka, baik itu dilepas intinya dari pembungkusnya lah. Iya, seperti itu. Selanjutnya kalau kita punya keberanian dan kita siap, nyali kita tinggi, kita bakar. Kita bakar dengan mohon perlindungan kepada Allah sambil berzikir. Apa yang bisa kita baca, minimalnya ya baca ta'awud, baca sholawat, fatihah dan lain sebagainya. Kan itu gak terlalu sulit, terlalu berat kan? Iya. Tidak sulit, tidak berat kalau hanya dengan metode itu. Supaya apa? Supaya energi kandungan dalam sihir yang diwakili oleh buhul ini bisa musnah atau lepas. Ya, itu dibakar. Bila mana kita tidak mau bakarnya, sebetulnya dibuang jauh-jauh. Cuma disiram air terlebih dahulu. Tapi kalau saya memilih cara yang simple. Saya buka buhul-buhul itu, kita lepas ikatan-ikatannya, baru kita bakar. Dibakar, guys. Iya, dibakar sambil berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan itu simple. Karena kalau tidak seperti itu, dikhawatirkan begitu dibuang nanti bisa dikirim ulang. Karena energinya belum dimusnahkan. Seperti itu, Gus. Misalnya kita buang, Gus. Ya, kita tidak mengetahui yang dijabarkan Gus Iman tadi ya. Kita buang begitu saja tanpa ada bacaan apa-apa. Iya. Kita buang. Energinya itu tinggal atau tidak, Gus? Biasanya energinya masih tertinggal di situ. Hanya bendanya saja yang kita buang. Iya, begitu. Makanya tadi penjelasan saya di awal, lepas dulu ikatan-ikatan buhul, ya, supaya terlepas juga. Bila mana perlu, gunting-gunting dihancurkan, dimusnahkan, baru dibakar dengan perbanyak zikir dan doa, supaya kita pun dijaga oleh Allah. Karena terkadang saat dibakar ataupun saat kita buka talinya, kalau kita dalam kondisi lagi lemah, lupa minta pertolongan kepada Allah, itu kadang-kadang mau tuh muncul atau tumbuh reaksi kepada diri kita. Ada imbasnya, Gus. Iya. Ya walaupun sekecil apapun lah, ya. Itu karena ya itulah dunia sihir.
dunia santet lah bahasanya. Karena kan di luaran sana ada yang percaya, ada yang tidak. Iya ya, ya kita hargai. Bagi yang percaya ya monggo, yang nggak percaya ya tak usah dipaksakan. Toh memang hal itu sulit untuk difahami oleh logika kita. Ya. Tapi bagi kalangan yang memang mengerti betul, ya memang itu nyata begitu, ada. Apalagi yang ingin dipertanyakan terkait cara membuang benda-benda sihir begitu. Misalnya dengan air tadi Gus, Iya. Itu airnya itu harus kita apakan? Ya kalau bisa kita bacakan doa dulu, minimal doa-doa ruqyah sebisa kita lah. Sholawat Nabi pun ya boleh kalau kita tak tahu ayat-ayat ruqyah, sholawat Nabi diperbanyak. Ya itu sholawat itu walaupun nampaknya ya umum dan biasa, luar biasa hikmahnya. Ya, bahkan dari sekian banyak doa-doa itu, mohon maaf lah bahasa, kalau ditimbang dengan sholawat, kalau yang saya pahami itu jauh kadarnya. Sholawat ini bebas hambatan loh. Sholawat ini seperti itu Gus. Iya, bebas hambatan. Ya. Baik dibaca dalam kondisi berwudu ataupun tidak, sholawat tetap bagus dan baik nilainya. Itu. Tidak kelebihan sholawat. Lain dengan doa-doa tertentu. Ya, lain tentunya. Karena doa saat kita pakai, doa saat kita pakai, kita baca kan niatnya mohon kepada Allah. Ya. Tapi saat kita membaca sholawat itu dalam rangka mengerjakan perintah Allah. Itu poin sedikit yang perlu saya munculkan. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Tapi saat kita berdoa mohon, kita kan terkesan berhajat kepada Allah. Meminta. Iya, meminta. Ya, hak Allah lah dikabulkan atau enggaknya, tapi insya Allah dikabulkan. Tapi kita tidak meminta, tapi kita mengerjakan yang diperintahkan. Udah, gak usah ragu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah perintah sholawat. Allah beserta malaikatnya bersolawat ya, kepada Nabi. Apalagi kita sebetulnya harus diwajibkan itu. Ya, kalau berdasarkan perintah itu ya Allah sendiri langsung memerintahkan itu. Dan di samping Allah memerintahkan, Allah memberikan contoh itu loh. Iya Gus. Itu memberikan contoh. Bersolawat kepada Nabi. Maka dari itu ya pokoknya solawat ini kalau dikaji sedemikian rupa itu luar biasa hikmah manfaatnya. Kuncinya ikhlas ya. Pokoknya ikhlas. Yakinlah atas perintah Allah. Mudah-mudahan dari sekian banyak perintah Allah, sholawat yang memang dianggap ringan ya ringan, dianggap berat kalau belum dapat hidayah ya koyoknya berat. Sholawat siapa hebatin, cari sopo nggak hebat. Luar biasa manfaatnya. Kalau saya pribadi yakin sholawat itu luar biasa. Nggak kalah dengan doa-doa yang lain, yang angel-angel dibocong gitu kan. Kan ada doa yang kayaknya untuk kalangan awam itu sulit untuk dihafal gitu kan. Sholawat. Iya. Ayat kursi payah bagi kalangan memang ya orang-orang dulu gitu kadang-kadang yang jauh dari ya pembelajaran itu payah, paling bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim itu ya alhamdulillah. Sholawat yang mudah itu. Sholawat banyak ragamnya dari sisi bacaan, silakan yang manapun lah ya, nggak usah kita beda-bedakan sholawat itu, toh niat tujuan dan maksudnya itu tak jauh beda. Bersolawat kepada Nabi itu. Untuk mengharap ridhonya ya. Iya, mengharap ridhonya Allah dan syafaat Rasulullah nantinya. Itu simple dan mudah cara membuang benda-benda sihir. Jadi musnahkan dengan cara yang sudah sedikit saya uraikan tadi di awal. Mudah-mudahan aman. Selain ini Gus, selain tadi dibuka, dibakar, disiram air, ada lagi nggak Gus untuk membuang buhul tadi Gus? Oke, tadi kan buhulnya sudah dibuang dengan cara dilepas dulu dan nantinya dibakar. Bekas dari di mana buhul itu atau media sihir itu kita ketemukan, sedikit saran saya, disiramlah pakai air doa supaya bekasnya pun netral. Di bekas itu juga masih tertinggal itu Gus? Kadang ada, kalau energinya besar mau tertinggal. Mau tertinggal Gus. Coba dibersihkan sekalian biar tuntas. Dinetralkan. Iya.
Kan boleh dibakar atau dibuang, tapi di air kalau buang lebih cocoknya seperti itu. Tapi kalau saya lebih dominan kalau memang aku musnahkan dengan saya bakar. Ya. Nanti setelah dibakar kita siram air terakhirnya. Itu. Langsung kedua-duanya Gus ya. Iya. Ya bila mana ada perbedaan di kalangan para ahli saat membuang benda-benda sihir yang diketemukan, ya harap dimaklumi lah. Karena kan pengetahuan atau keilmuan ini kan sangat luas. Sedangkan pengetahuan dan keilmuan saya itu sangat minim dibandingkan para ahli di luaran sana. Gitu. Namun walaupun seperti itu, bukan tanpa dasar apa yang saya sampaikan. Saya punya guru saya nggak cuma satu. Artinya ya mudah-mudahanlah ada sandarannya dan ditambahkan lagi dengan pengalaman-pengalaman saya di lapangan. Dari beberapa kali kita menangani benda-benda terkait sihir itu memang itu yang cukup jitu untuk meredam dan memusnahkan benda-benda terkait sihir. Kadang-kadang kan ada yang cuma dibuang begitu saja, diabaikan seperti membuang sampah layaknya begitu. Hati-hati dan waspada, janganlah begitu. Ada kiat-kiat terbaiknya itu bagaimana supaya aman. Seperti itu. Nampaknya sekilas sederhana dan ya obrolan ringan, tapi mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa didapat untuk menambah wawasan pengetahuan dalam kehidupan ini. Karena ini juga ya dalam dunia spiritual atau dunia sihir lah kita sering diketemukan seperti itu. Memang itulah terkait cara membuang benda sihir yang diketemukan. Nanti ada pelajaran lagi tentunya kan, bagaimana cara menemukan buhul-buhul sihir. Mungkin ini kita bahas di selanjutnya. Iya, di pertemuan selanjutnya. Karena kalaupun dibahas saat ini itu sangat panjang. Iya, dan panjang tentunya. Karena untuk menemukan di mana titik buhul sihir itu ada ilmunya. Dan mungkin kapasitas saya tentunya untuk menerima pelajaran ini ya terbatas. Ya pelan-pelan lah, satu-satu. Jangan kita berambisi kepingin semuanya langsung dipahami secara keseluruhan. Butuh waktu berhari-hari. Saya aja yang di posisi sedikit dikasih amanah pengetahuan ini bertahun-tahun belajarnya. Jangan kita berharap dalam satu pertemuan hanya batas mungkin berapa puluh menit kepingin tahu segalanya. Ya terlalu terburu-buru lah. Dan rawan nanti malah tidak bisa difahami. Takutnya seperti ini Gus. Merasa mengetahui secara instan, soalnya teledor gitu. Iya. Udah bisa ini kan gitu. Ya begitulah. Intinya memang belajar atau mencari wawasan, pengetahuan atau keilmuan itu tahapan-tahapannya sangat banyak. Itu. Karena syarat belajar itu pun ada beberapa poin-poinnya. Syarat belajar itu harus zukain, wahirsin, wastibarin, wabulghotin, wa irsadi ustadin, watuliz zamanin. 6 poin utamanya. Apa itu maksud dan makna artinya? Kapan-kapan. Baru mau saya pertanyakan ini Gus. Apa itu? Iya, itulah. Itu ada di kitab-kitab dulu diterangkan. Itulah metode pembelajaran dulu yang kami tempuh, kami terima. Itu butuh proses, lama waktunya, watuliz zamanin. Ya memakan waktu. Iya, harus ada kesabaran. Wastibarin itu sabar dan sebagainya lah, pokoknya dari poin pertama sampai ke 6 itu bisa dijabarkan nantinya. Tapi cocoknya itu memang langsung buka kitabnya biar enak mengerti. Sesekali boleh juga itu. Jadi pikirnya ngajari pula ya. Ya namanya pelajaran. Iya, pelan-pelan lah, mudah-mudahan nanti poin-poin itu bisa sedikit kita bagi guna untuk menambah wawasan. Latar belakang saya itu ya bukan siapa-siapa, saya orang minim wawasan, tapi setidaknya walaupun hanya sedikit semoga bisa menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita semuanya. Itu apalah kalau kita mau yang aneh-aneh lah,
Yang terpenting berusaha dalam kebaikan, tetap dalam kebaikan, ikhlas, mohon keridhaan Allah. Mudah-mudahan hidup senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, selamat dunia dan akhirat. Itu. Mengerti lah ya? Insya Allah. Oke lah, mudah-mudahan itulah sedikit yang saya sampaikan dengan penuh segala keterbatasan yang ada pada diri saya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Amin. Terima kasih. Sama-sama ya.